hanya sebatas memvideokan. Itu kembali kami ulang-ulang seperti itu gitu loh. Jadi tapi nanti pasal-pasal yang didakwakan kami kurang sependapat, tapi itu adalah hak dari jaksa dan dia nanti membuktikan, kami sebaliknya untuk membuktikan tidak seperti apa yang didakwakan gitu. Apa ada perbedaan Pak di antara peran si Dendi dan si Sen itu? Ada peran. Jelas sekali. Dari dakwaan yang disampaikan tadi itu dari dakwaannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 4 itu yang kita tadi baca itu adalah peran antara Mario dengan yang lain. Mario yang lain saya nggak sebutin deh. Itu dengan Mario. Baru setelah dia si Mario itu ada juga yang belum diungkapkan di dakwaan itu bahwa Sen ini adalah dengan keterpaksaan dia mau diajak karena si Mario ini sudah mengundang 2 orang, sudah memaksa quote and quote ya, memaksa ada 2 orang itu dipaksa dia teman-temannya dia, tapi mereka menolak. Tapi si Sen ini ditelepon dia mau itu dia berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, maka dia ikut juga diajak, dia bukan untuk mau melakukan penganiayaan. Jadi begitulah faktanya. Nanti akan kita ungkapkan dalam persidangan bahwa ada banyak hal fakta-fakta yang tadi tidak disampaikan dalam dakwaan itu. Berarti adanya proses perencanaan sendiri ya Pak? Ada proses perencanaannya nggak sih Pak soal itu? Kalau proses perencanaan dari si Mario ya saya nggak tahu ya. Tapi dalam dakwaan yang kita baca tadi bahwa yang sudah memulai itu tadi soal tadi pengambilan kartu, soal dia menjemput dari awal itu adalah jelas tadi yang didakwakan adalah si Mario. Berarti dari saya sendiri juga nggak mengetahui gitu. Tidak mengetahui dia. Dia setelah ada apa namanya itu perencanaan tadi yang didakwaannya itu baru si Sen itu ditelepon. Itu tadi kembali lagi yang ditelepon pertama itu bukan si Sen loh. Yang diajak itu bukan si Sen. 2 orang. Apa namanya lupa saya. Iya. Adanya permintaan pemindahan ruang tahanan Pak? Soal apa itu? Iya. Kami kan dipindah ini, kami juga terkejut juga Sen itu dipindah. Walaupun itu memang hak daripada kepala rutan ya, kepala rutan. Jadi pada saat tahap kedua dipindah ke Cipinang, kok tiba-tiba dia dipindah ke lapas. Dan juga bersamaan juga dengan si Sen juga, si Mario. Tapi kita juga setelah baca itu surat dari alasan pemindahannya itu bahwa demi keamanan dan overcrowding ya istilahnya ya, overloading itu ya. Tapi kita mengantisipasi, maka itu dalam permohonan kami juga kami bukan langsung menjas. Kami patut diduga ada upaya-upaya dari si Mario supaya untuk menghindari dugaan-dugaan itu, maka kami minta supaya Sen klien kami itu dipisah ruangannya. Berarti selama ini belum ada intervensi dari Mario Pak sebenarnya? Intervensi dari Mario untuk ke Shine seperti apa di lapas? Belum ada? Selalu dikatakan, kami tanya sama si Sen, si Mario masih satu ruangan, masih. Wah, tuh, begitu. Ya kami masih sering ngobrol-ngobrol. Saya masih ngobrol-ngobrol. Udah saya bilang, kamu tuh orang baik. Kamu dalam persidangan ini, kami minta kamu tuh adalah orang yang gampang dipengaruhi, orang yang gampang diberikan katakanlah quote and quote ya untuk membujukan atau mengatakan yang tidak sebenarnya. Karena pada saat di Polsek Pasanggerahan pernah juga si Sen dibilang bahwa supaya dia jangan mengatakan yang sebenarnya di Polsek Pasanggerahan. Itu dari Marionya Pak? Iya, ada dari Marionya mengatakan itu. Karena itu akan bisa saya atasi. Kamu jangan mengatakan yang sebenarnya. Dan itu dari pihak Mario sendiri atau dari pihak Mario dan ayahnya. Itu jelas. Dan faktanya kan ini mengapa dipindah? Kan karena ada hal yang saya nggak ungkapkan lah.
yang faktanya si Mario melakukan hal-hal yang tahanan sih, itu dia tahanan si Sam itu. Oh iya. Mudah-mudahan. Kloter berikut itu. Iya. Iya, kloter berikut. Oke. Ya, gitu. Jadi dia itu masih kita minta supaya dipisah, supaya jangan ada pengaruh-pengaruh. Ada dugaan pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi dia dalam persidangan ini. Iya. Untuk mengungkapkan fakta. Oke. Tapi berarti selama ini ancaman belum ada dari Mario, hanya takut ada pengaruh-pengaruh tertentu lagi Iya, ya, Pak? tidak ada ancaman. Ya, jadi upaya pencegahan aja. Upaya pencegahan karena kami patut menduga karena adanya masalah yang sudah kita mengetahui tentang si Mario ini, maka kami menduga lagi ya, maka dipindah ke lapas. Makanya dengan akhirnya dipindah di lapas. Iya, kami masih menduga ya. Iya. Bisa saja kalau tidak kejadian itu, bisa saja mereka tidak dipindah. Tapi ya perpindahannya itu atas keinginan Kak Shen sendiri juga, Pak. Bagaimana? Perpindahan lapasnya atas keinginan Kak Shen juga atau Tidak. tidak? Sebenarnya kami menginginkan karena kan kalau dari segi ketentuan yang kami tahu ya, ketentuan peraturan tadi itu kan ini kan Sen ini kan belum divonis. Mestinya dia di rutan Cipinang. Rutan ini masih tetap dalam keadaan proses persidangan. Ini belum selesai proses persidangan, dia sudah dipindah. Tapi itu tadi seperti yang kami katakan, mungkin patut diduga ada hal-hal yang kita sudah ketahui lah tentang si Mario gitu ya. Saya nggak mau menjas dia yang ada kejadian itu gitu. Itu patut menduga itu akibat itulah. Ya maka klien kami juga ikut dipindah. Dan sekarang juga masih bersatu. Satu tempat. Maka itu kami minta supaya dipindah lah selnya, supaya dia jangan infiltrasi ya, dan intimidasi. Tadi Pak Majelis Hakim kan menyetujui permohonan. Betul, terima kasih kepada ya. Majelis Hakim. Nah, itu berarti per hari ini atau per kapan Pak nanti akan dipindah? Nah, itu nanti tim kita akan mengurus, kan hari ini kan jelas tadi dikatakan bahwa dia akan mengeluarkan SK. Dikeluarkan SK nanti kan karena ini kan sudah di persidangan nih. Itu wewenang dari hakim itu untuk mau soal tahanan. Tidak ada wewenang polisi lagi, tidak ada wewenang kejaksaan. Begitu. Jadi kami akan, tapi saya kira hakimnya tadi sangat bijaksana ya, sangat adil ya. Kembali lagi adil tadi supaya memenuhi permohonan kami untuk dipisah selnya. Begitu. Makasih, Pak. Begitu Mas. Ya.